13 hari sudah peristiwa banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Aceh. Bantuan demi bantuan datang silih berganti dari sejumlah kalangan. Namun, belum juga cukup untuk memenuhi kebutuhan harian korban. Korban banjir juga banyak yang tidak mendapat tempat pengungsian yang layak. Harta benda hingga rumah mereka rusak total, bahkan tidak sedikit yang ikut tersapu banjir. Korban bencana di Aceh Tamiang sangat membutuhkan bantuan untuk kebutuhan bertahan sehari-hari. Mereka pun meminta adanya perhatian penuh, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kebutuhan kayaknya sembako aja. Sembako sama evakuasi lah kan, biar cepat turun kami. Oke. Evakuasi biar cepat turun. Pemerintah juga ke depannya agar menindaklanjuti untuk mengatasi banjir. Bukan hanya untuk sekedar banjir datang bantuan, bukan itu. Tapi untuk mengatasi bagaimana caranya supaya itu jangan banjir. Dan untuk hari ini kami yang sudah jadi korban, untuk perhatian penuh kepada kami, itu harapan kami. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan keprihatinan yang mendalam kepada seluruh korban yang masih terisolasi. Ia mengkhawatirkan korban yang meninggal dunia karena kelaparan. Seperti di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, hingga Aceh Tengah. Kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Ya, membimbangkan. Ada bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan Pak. Seperti itu. Instruksi Bapak langsung kepada jajaran. Saya jajaran semuanya, termasuk Krisi, kerja aktif supaya dapat tersalur sembako kepada mereka-mereka yang cukup membutuhkan. Selain harus menghadapi hari-hari dengan kelaparan, kini korban bencana juga banyak yang telah diserang penyakit. Mereka berharap adanya percepatan pembukaan akses ke wilayah terisolasi agar segala bentuk bantuan dan pertolongan medis dapat terdistribusi dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, korban banjir dan longsor di wilayah terisolasi di Aceh terancam kelaparan. Bahkan Gubernur Aceh mengkhawatirkan para pengungsi meninggal karena kelaparan. Lalu bagaimana sebenarnya pendistribusian bantuan logistik di wilayah Aceh? Apakah bisa dilakukan secara merata? Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Bupati Aceh Tengah, ada Bapak Haili Yoga. Selamat malam, Pak Haili. Selamat malam dari Aceh Tengah. Ya, Pak Haili, salam rindu, salam doa dari masyarakat Indonesia. Pak, tapi boleh kalau diinformasikan kepada kami, bagaimana sebenarnya pendistribusian logistik di wilayah terisolir di Aceh Tengah, Pak? Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa daerah kita terdiri dari 295 desa. Itu ada 14 kecamatan. Dari 295 desa itu, hari ini desa yang terisolir berjumlah 97 desa. Ada 6 kecamatan yang terisolir. Nah, pendistribusiannya harus melalui udara. Kalau melalui darat itu sulit sekali ditempuh karena ada badan jalannya yang longsor dan juga longsor dari ketinggiannya juga ada di Aceh Tengah. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa daerah kita hari ini jaringan listrik putus, jaringan telekomunikasi putus, kemudian jalan ke-55 yang jalan darat yang selalu kita tempuh ini juga semuanya putus. Salah satunya akses yang bisa membantu Aceh Tengah adalah melalui udara. Bantuan setiap hari, tapi karena melalui udara kan sangat terbatas. Dan yang mengerikan hari ini adalah kelaparan. Nah, kelaparan menjadi faktor utama hari ini. Yang sebelumnya kami masih memikirkan yang terimbas, mungkin dia banjir, longsor, masyarakatnya, itu sudah kita bantu. Tapi hari ini, yang hari ke-13, ini masyarakat yang tidak korban juga sudah mulai terdampak, yaitu jumlah penduduknya hampir 250.000 jiwa. Beras yang tersedia hari ini sudah habis, tinggal 11 ton lagi. Dibagikan 250.000 jiwa, ini tidak cukup. Nah, 2 hari yang lalu, ini kami bagikan rata ke semua penduduk. Dapatnya satu orang itu 1,2 kilogram dan ada sebagian 1,8 kilogram.
Dan kebetulan hari ini ada ibu-ibu yang langsung terdampak dari Kampung Toweran, Desa Toweran, Kecamatan Lutawar. Mungkin Ibu bisa ceritakan tentang beras atau apapun keadaan hari ini, Bu, Iya, sedikit. terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Len. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Len. Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya warga dari Kecamatan Lutawar, Kecamatan Lutawar, di mana di desa kami ada 4 desa yang kena musibah, yaitu di mana tempat tersebut adalah tempat rekreasi pariwisata yang sekarang hancur, luluh lantah, tidak bisa lagi diakses untuk apapun. Dan untuk lampu, penerangan tidak ada, air bersih tidak ada. Sama sekali belum pernah menyala ya Bu ya? Tidak, sama sekali tidak pernah. Kami hanya menggunakan penerangan yaitu melalui alat manual saja seadanya, Mbak Palen. Dan untuk yang paling sekarang ini adalah bagian sembako, yang mana Bupati kami yang ada di samping kanan saya, Bapak Haili Yoga, Bupati dari Aceh Tengah, beliau memberikan bantuan beras kepada kami hanya terbatas, yaitu sekitar 1,5 liter per kakak, Pak Palen. Untuk berapa hari Ibu itu? 1,5 liter itu untuk berapa hari? Hari ini, kemarin dan hari ini, Mbak Palen. Oke. Kemarin dan hari ini itu per kakaknya. Untuk selanjutnya ke depan kami tidak tahu apakah kami terus seperti ini atau bagaimana. Saya sebagai masyarakat daripada Kabupaten seluruh Aceh Tengah mewakili, kami mengharapkan bantuan ini kepada Bapak Prabowo Subianto yang terhormat untuk segera memberikan bantuan kepada kami, yaitu yang paling kami perlukan adalah sembako, Mbak Palen. Baik Ibu. Pak Haili, ini dengan keluhan warga Anda, saya ingin memastikan berarti untuk stok yang ada di gudang itu kosong sama sekali, sudah tidak ada Pak. Untuk besok bagaimana cadangannya? Ada 11 ton lagi, 11 ton lagi. Diprediksi itu cukup sampai kapan Pak? Cukup lagi, tapi bantuan terus ada. Tadi juga hadir 10 ton, berarti sudah ada 11 ton lebih cadangan. Dan besok datang lagi. Nah kalau ini kita bagi tidak cukup. Jadi saya menyampaikan apa yang ada dimasak terus. Mama ada kentang, ada ubi, pisang. Tidak apa-apa, itu juga seperti dulu seperti itu. Nggak boleh cengeng, kita harus kuat. Ini ujian daripada Allah Subhanahu. Oke, Pak Haili, ini saya mau mengkonfirmasi, saya mau memastikan kepada Pak Haili, ada cadangan beras 11 ton di gudang Aceh Tengah begitu, 11 ton ini diprediksi bisa cukup untuk berapa hari Pak? Nggak ada, setengah hari pun nggak ada, setengah makan pun nggak ada. Karena 11 ton biasanya per hari itu 60 ton untuk semua masyarakat. Kalau hari ini 11 ton kan tidak cukup. Nah, jadi tapi tetap semangat karena saya lihat Bapak Presiden dan kementerian terkait selalu memberikan, karena keterbatasan pangan yang diterbangkan lewat udara kan terbatas. Tapi setiap hari ada, baik obat-obatan, baik kebutuhan yang lain. Ini kan cuma karena keterbatasan. Maka harapan kita hari ini adalah bagaimana akses jalan darat ini yang harus segera disiapkan. Kalau ini tidak disiapkan maka ini pasti kelaparan karena tidak cukup. Barangnya ada, berasnya ada, di Beron, di Aceh Utara ada barang, tapi tidak bisa masuk ke Aceh Tengah. Seperti itu Mbak. Oke. Kalau upaya dari pemerintah daerah sendiri seperti apa Pak? Koordinasi dengan Pak Gubernur seperti apa? Kami dengan intent dengan Pak Gubernur, dia juga tadi juga ada hampir 3 heli melalui udara dikirim juga. Pak Gubernur juga selalu berkomunikasi dengan kementerian, apalagi Bulog ini hebat. Bulog luar biasa, terima kasih. Kepala Bappenas juga hebat membantu. Tadi juga kami buat permohonan untuk masyarakat, ini diberikan hampir 780 ton untuk Aceh Tengah. Ini tentu kan sudah cukup, tapi mengirimnya yang harus perharinya bertahap. Ini sudah diberikan kepada kami. Ini Bappenas terima kasih, karena semuanya sudah diberikan, tapi hanya bertahap perharinya seperti itu. Begitu Mbak Valen. Baik, berarti kami konfirmasi bahwa setiap harinya itu selalu ada distribusi bantuan ya Pak? Selalu ada heli yang membawa bantuan ke tempat Bapak ya? Ya, ada, selalu ada. Nah, hari ini sudah disiapkan khusus heli di bandara kita, di Bandara Rembele, di Kabupaten Bener Meriah tetangga. Ini setiap hari sudah ada heli, karena tadi juga ada 3 titik yang terisolasi juga dikirim di Aceh Tengah. Ya, baik.
Harapannya hal yang terjadi di Aceh Tengah ini juga terjadi secara merata, terutama di seluruh provinsi Aceh. Pak, tadi Presiden itu juga berjanji kalau listrik di Aceh ini akan menyala 100% pada malam hari ini. Bagaimana kondisinya di sana sekarang? Mati total seluruh kecamatan atau bagaimana Pak di Aceh Tengah sendiri? Semuanya mati. Dan barusan bahkan kami via video call dengan Bapak Presiden, barusan video call dengan Bapak Presiden, langsung disambut. Insya Allah nanti beliau akan hadir di Aceh Tengah, melihat secara langsung di bagaimana kondisi di Aceh Tengah. Seperti itu Mbak Valen, kami bahagia sekali dapat bervideo call saja dengan Bapak Presiden seperti sudah dapat beras seumur hidup bahagia. Itu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita terus berdoa, semoga Bapak Presiden itu bisa hadir, melihat kondisi kita hari ini, yang krisis pangan ini, yang kita khawatirkan, ini Mbak ya perlu kami sampaikan, ini pegawai bidan atau perawat dokter yang mau berangkat ke rumah sakit juga tidak bisa karena BBM tidak ada. Masyarakat yang sakit juga diobati sekedarnya saja. Tapi obat-obatan alhamdulillah selalu diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Ini luar biasa. Seperti itu Mbak Valen. Oke, Pak, singkat saja, ini juga untuk penjaminan kesehatan kepada warga Bapak. Untuk obat-obatan di tengah kondisi mati listrik begitu, bagaimana Pak? Ini apakah bisa dalam kondisi baik obat-obatannya dan bisa dikonsumsi warga? Tim kesehatan di sana bagaimana Pak dalam menangani kesehatan masyarakat? Singkat saja Pak. Terima kasih, tim kesehatan bagus. Cuman kemarin kami juga pernah kena semprot sama dokter. Pak Bupati kenapa nggak kerja bagus? Kami tidak ada BBM, tidak ada nih. Jadi dia mengatakan itu kan rasa Bu ya, rasa mungkin tidak bisa maksimal Bupati memperhatikan. Tapi kami bangga, dia masih bisa berjalan, bertugas meskipun jalan. Mungkin sedikit Pak Valen, ini Pak Kepala Desa sedikit saja. Pak Kepala Desa sedikit saja. Desa apa? Ya. Selamat malam Bu Valen. Ya, selamat malam Pak. Sedikit Pak, boleh dibagikan informasi kepada kami apa yang dirasakan Bapak dan warga di desa sana? Ya, kami dari desa Tueren 4 kampung, Tueren Nukan, Tueren Toa, dan Tueren Antara, Wak Tueren terkena banjir, lahan, pertanian, rumah penduduk, perkebunan habis semua, habis. Kami kami mohon bantuan untuk akses jalan ke kebun dan perbaikan sawah ataupun membuka sawah-sawah yang sudah hancur. Baik, baik Pak. Baik. Yang kami harapkan Bu. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian didengar oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah. Yang jelas kami berharap Pak Haili lindungin warganya, terus dipantau seperti apa kesehatan, dan masyarakat ini harus tetap kuat dengan kondisi yang seperti ini. Kami bersama Bapak dan juga warga di Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih sudah berbagi informasi dan cerita kepada kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Ya.